Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Pratama dari Prodi Manajemen. Hari ini, saya akan memaparkan tentang proses lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Melalui perjalanan sejarah ini, kita bisa melihat bagaimana semangat persatuan melahirkan ideologi bangsa yang kuat. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Saat itu, Jepang membentuk PPUPKI pada 1 Maret 1945. Tugas utamanya yaitu merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. Inilah awal mula proses pembentukan dasar negara kita. Pertama PPUPKI berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 3 tokoh utama menyampaikan gagasan mereka. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau menekankan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Kemudian Supomo, beliau mengusulkan konsep negara integralistik. Dan kemudian Soekarno memperkenalkan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno menyampaikan 5 sila. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima sila ini menjadi cikal bakal rumusan Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rumusan dalam Piagam Jakarta adalah hasil kompromi antar tokoh bangsa, terutama dalam menyesuaikan sila pertama agar bisa diterima oleh semua umat beragama di Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dibentuk PKI pada 7 Agustus 1945. Lalu pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelahnya, pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih inklusif dan mencerminkan semangat persatuan. Rumusan akhir Pancasila terdiri dari 5 sila yang kita hafal dan amalkan hingga hari ini. Kelima sila ini mencerminkan keseimbangan antara nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hasil ini lahir dari proses panjang yang penuh musyawarah dan juga gotong royong. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Gotong royong terlihat dari kerjasama antar para tokoh. Musyawarah dan toleransi tampak dalam perdebatan yang berujung dengan kesepakatan. Kemudian persatuan muncul ketika semua pihak mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Refleksi pribadi. Proses ini, saya belajar bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang, tetapi kekuatan. Para pendiri bangsa mengajarkan pentingnya musyawarah, toleransi, dan kebijaksanaan. Sebagai generasi muda, kita perlu menjaga semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah bukti bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan besar jika dilandasi persatuan dan kebijaksanaan. Semoga semangat ini terus hidup dalam diri kita untuk membangun Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih.